Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kita telah memasuki minggu Paskah yang kelima. Dan dengan ini, kita diajak untuk merenungkan mengenai kehidupan kita sebagai para murid. Kehidupan sebagai para murid menjadi perjalanan panjang bagi kita semua. Perjalanan jatuh bangun untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus dan juga apa yang menjadi perbuatan Yesus sendiri. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan kepada kita bagaimana para murid berupaya untuk memahami apa yang menjadi sabda Tuhan sendiri. Kedua murid Yesus, Thomas dan juga Filipus, mereka masih juga mengalami yang disebut sebagai salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus di dalam bacaan Injil mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi para murid dan tentu saja untuk kita semua. Tetapi di sini Thomas selalu bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas di sini ditampilkan sebagai orang yang sangat praktikal sekali, yang sangat mementingkan sesuatu hal yang nyata, membutuhkan suatu bentuk tindakan ataupun juga membutuhkan bukti. Dan di sini Yesus selalu mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus di sini berupaya untuk kembali menjelaskan kepada Thomas bahwa ia adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Demikian juga di sini Filipus, ia mengatakan, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Dan di sini Yesus mengatakan, dan awalnya bertanya kepada Filipus, "Telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak mengenal Bapa." Di sini digambarkan bagaimana Filipus juga mengalami salah paham. Ia ingin berjumpa dengan Bapa, tetapi ia sendiri tidak menyadari bahwa Yesus sendiri adalah gambaran Allah yang ada di dunia ini juga. Dan Yesus menjadi wujud Allah yang hadir di dunia ini. Maka dari itu, saudari-saudari yang terkasih, dari sikap para murid ini, kita dapat belajar kehidupan dan juga perjalanan para murid. Para rasul yang juga digambarkan di sini di dalam diri Thomas dan juga Filipus adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran terdekat dari kehidupan Yesus. Mereka secara langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, secara langsung melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan menjalani hidup setiap hari selama 24 jam bersama dengan Yesus. Tetapi masih saja mereka bisa salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Secara kronologis, secara jarak waktu, kita semua sudah terpaut jauh sekali dengan Yesus, 2000 tahun lebih. Dan bisa jadi apa yang dialami oleh Thomas dan juga Filipus ini juga kita alami. Kita seringkali salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang menjadi tindakan Yesus bagi kita semua. Maka poin refleksi pada kali ini adalah kedekatan kita dengan Tuhan di dalam perayaan-perayaan liturgi, di dalam doa-doa kita, ataupun di dalam seremoni-seremoni yang kita lakukan, belum tentu secara otomatis membuat kita menjadi orang yang beriman. Karena beriman membutuhkan dari diri kita sendiri keterbukaan. Kita menyadari kita masih bisa menjadi seperti para rasul ini, jatuh bangun. Kita berjanji kepada Tuhan untuk hidup baik, tetapi bisa jadi kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Bisa jadi kita berjanji untuk menjadi orang yang peduli, tetapi kita masih juga menjadi orang yang egois. Kita berjanji untuk taat terhadap apa yang dikatakan oleh gereja, tetapi kita masih bisa melanggarnya. Kita memiliki berbagai macam kelemahan sebagai para murid, tetapi tentu saja Tuhan tetap menguatkan kita. Maka dari itu, saudari-saudari yang terkasih, pada hari ini marilah kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menguatkan kita. Murid tidak pernah bisa jauh dari gurunya. Maka dari itu marilah kita juga sebagai murid-murid Kristus
terus berupaya untuk menjalin relasi yang dekat dengan Yesus Kristus sendiri. Saudari-saudari yang terkasih, kita sebagai murid-murid Yesus diajak untuk senantiasa seperti para rasul mendekatkan diri kita kepada Yesus sendiri sebagai Sang Guru. Karena ialah Sang sumber kehidupan, jalan, dan juga yang dapat mengajarkan kita dan menunjukkan kepada kita jalan menuju kepada Bapa. Selamat bermenung berkah dalam.